أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين Sadaqallahul Azim. Allahumma faqihna fiddin Allahumma faqihna fiddin Allahumma faqihna fiddin Allahumma alimna al-Qur'an Allahumma alimna al-Qur'an Allahumma alimna al-Qur'an Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi lan iku kedue Allah mulkus samawati utawi kerajaan langit wal ardi lan kerajaan bumi. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Allah Raja, ya, mulk, dan Allah ya yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wa yauma lan ing dalem dinane takumu jumeneng lan ing dalem dinane takumu jumeneng apa as-saatu kiamat gitu. Jumeneng itu terjadi pada hari terjadi as-saatu kiamat gitu.
jumeneng. Yauma idzin ing dalem dinane iku, pada hari itu, hari kiamat, yakhsaru rugi, bakal rugi sapa al mubtiluna, wong akeh kang padha nglakoni kebatilan. Yakhsarul mubtilun, jadi yakhsaru bakal rugi sapa al mubtiluna, wong akeh kang nglakoni kebatilan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya pemilik kekuasaan di langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan manusia. Manusia hanya diberikan titipan saja. Maka kapanpun titipan itu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan titipan ini juga bisa diberikan Allah kepada siapapun. Ya, seperti di dalam doa yang Allah ajarkan kepada kita di surat Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Muhammad, Allahumma ya Allah malikal mulki, yang memiliki kerajaan, memiliki kekuasaan. Tu'ti, engkau berikan al-mulk, kekuasaan, man tasya, orang yang engkau kehendaki. Ya Allah ya Rabb, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kerajaan, kau berikan kekuasaan pada orang yang kau kehendaki. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau cabut kekuasaan itu dari orang yang kau kehendaki. Jadi yang ngasih dan yang mengambil kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun bisa diberikan kekuasaan oleh Allah di bumi ini, tapi kapanpun Allah juga bisa mencabutnya. Nah, jadi karena pemilik sejati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita, bukan manusia. Gitu ya. Menungso ini ya cuma titipan tok lah. Ya dititipin 5 tahun, bener apa enggak? Nah, enggak bener besok na akhirat rugi deh. Tapi nek dheweke bener 5 tahun bener, ya insya Allah dia akan beruntung. Ya, di dunia mereka selamat, di akhirat juga selamat. Tapi mereka yang tidak amanah, tidak jujur, tidak mampu, nah ini akan membahayakan dirinya sendiri. Karena itu Rasulullah juga mengingatkan kepada salah seorang sahabat beliau, ya untuk tidak minta-minta jabatan, ya, tidak minta-minta jabatan, karena kalau nanti jabatan itu diberikan, justru malah akan merepotkan, akan memberatkan terhadap dirinya sendiri, gitu. Ora usah njaluk-njaluk, tapi nek diwenehi, dikasih, ya terima saja, ya. Kalau dikasih, diterima,
ya nanti Allah lah yang akan menolongnya gitu. Tapi kalau yang minta-minta, ya Allah justru malah akan memberikan beban kepada dirinya gitu. Jadi beban berat itu ada di pundaknya gitu. Ora usah jaluk-jaluk, tapi kalau diberi ya jalankan dengan ikhlas. Ini konsep kekuasaan. Ya. Nah terus gimana kalau ternyata tidak ada yang baik? Ya kalau memang tidak ada orang yang baik sama sekali, orang yang bisa amanah ya, untuk kekuasaan itu, ya sebagian pendapat mengatakan boleh kamu minta. Ya sudah kalau gitu tak mintanya saja begitu, tak ambilnya saja gitu. Daripada dipegang orang lain kemudian berantakan dan karu-karuan gitu. Ya, jadi kembali tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya. Jadi Allah memberikan dan Allah yang mencabut. Wa tu'izzu man tasya, Allah memuliakan siapa yang dikehendaki. Wa tudzillu man tasya, dan Allah menghinakan kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi ada yang kemudian dimuliakan Allah, ada yang dihinakan oleh Allah. Ya banyak. Orang yang dimuliakan karena kekuasaannya ada. Orang yang dijadikan hina oleh Allah dengan kekuasaannya juga banyak. Gitu. Ya tergantung tadi itu bagaimana mereka ya memegang amanah kekuasaan itu. Ya. Jadi karena itu jangan bangga lacut itu. Ya dengan kekuasaan kemudian seenak dewi gitu. Hati-hati. Sebab ini wa yauma taqumus saah. Nah, nanti hari di mana kiamat itu terjadi gitu. Ya. Nah, pada hari kiamat itu datang, maka yauma idzin yakhsyarul mubtil. Hari itu orang-orang yang berbuat kebatilan mereka akan mengalami kerugian gitu. Ya pasti rugi orang yang melakukan kebatilan gitu. Jadi orang melakukan kebatilan, orang melakukan dosa waktu di dunia, maka mereka akan menjadi golongan orang-orang yang rugi gitu. Ya. Jadi ini penting ya. Apakah hanya ini saja orang yang rugi itu? Ya kalau dalam Al-Quran orang yang rugi itu disebut bermacam-macam gitu ya. Tapi orang yang rugi itu adalah orang yang ya seperti ini, orang yang melakukan kebatilan. Orang yang rugi itu adalah siapa? Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Mereka adalah orang yang membuat rugi dirinya sendiri karena mereka tidak beriman gitu. Ya, mereka tidak beriman. Mereka itu orang yang rugi gitu. Terus siapa lagi kalau kita ngomong orang yang rugi itu? Ada yang menarik ya untuk kita semua ini gitu ya. Supaya kita punya konsistensi di dalam iman dan amal gitu. Kenapa? Karena terkait dengan iman dan amal ini juga nanti ini menyangkut masalah kerugian gitu. Di surat Al-Hajj ayat 11 itu. Di surat Al-Hajj ayat 11, surat 22. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ya, di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah ala harfin. Ya, harf itu kalau makna yang gampang difahami, orang yang beribadah tapi melihat sikon. Apa sikon itu? Situasi dan kondisi. Ya ala harfin, di atas tepi, di atas bibir gitu. Nah seperti apa digambarkan oleh Allah ibadah yang ala harfin itu? Fa'in asobahu khairun, maka jika menimpa kepada dirinya kebaikan itu ma'an nabi, maka dia tenang, dia bisa tumak nina, bisa tenang di dalam beribadah gitu.
Wah, ibadahnya semangat, ya, ibadahnya semangat, ya khusyuk. Tapi wa in asobathu fitnatun, dan jika menimpa kepadanya fitnah, gitu. Ya, jika menimpa kepadanya fitnah, maka inqalaba ala wajhihi, maka dia kembali kepada wajahnya, kembali kepada asalnya, gitu. Jadi ibadahnya dia ini kalau dia mendapatkan kebaikan, sehat, kaya, mereka semangat itu. Tetapi ketika mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah, diberi Allah ujian-ujian, inqalaba ala wajhi, kembali dia kepada semula, gitu. Yang tadinya malas kembali malas. Ya, yang tadinya mereka tidak punya semangat kembali tidak punya semangat, gitu. Putus asa, gitu. Ya, gelisah terus, hanya itu saja begitu. Ini inqalaba ala wajhi, gitu. Jadi kalau mendapatkan kebaikan dia semangat, ya. Kalau mendapatkan kebaikan ini bisa berarti pengalaman barang, ya, dilem-lem wah semangat, gitu. Tapi begitu kemudian dikritik, kemudian mereka dimarah-marahi begitu, inqalaba ala wajhi, kembali kepada posisi awal, malas, putus asa dan sebagainya, begitu. Ya, ada karakter manusia yang begini, mereka hanya minta disanjung-sanjung, gitu. Jadi kalau disanjung-sanjung mereka semangat, gitu. Tapi begitu mereka dicoba ditendang itu langsung drop down, gitu. Sudah seakan-akan mati, tidak bisa bangkit kembali, begitu. Nah, ini namanya manusia tidak tahan bantingan, gitu. Ya. Jadi digambarkan orang yang seperti ini adalah orang yang tidak punya ketahanan, gitu. Ya, makanya repot, hati-hati. Uang ibadah, pengalaman itu sangat rentan terhadap konsistensi amal, begitu. Ya, biasanya mereka tidak konsisten, gitu. Ya, hati-hati. Jadi orang itu melakukan sesuatu jangan untuk mencari pengalaman. Ya, kalau bahasa Al-Quran juga ria'an nas. Ya, ria'an nas. Jadi bukan untuk supaya dilihat oleh manusia, yang karena dia melihat maka kemudian dia menyanjung, bukan itu. Orang beribadah bukan untuk itu. Orang mencari ilmu juga bukan untuk itu. Bukan untuk disanjung-sanjung, bukan untuk itu. Tetapi ya, beribadah itu adalah untuk dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Ini problem, ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengatasi problem ini, maka kita akan sering mengalami kekecewaan, gitu. Ya, kita akan sering mengalami keputusasaan, gitu. Kenapa? Karena salah motivasi, gitu. Motivasinya adalah untuk mendapatkan pujian-pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan pujian Allah, gitu. Kalau mendapatkan pujian Allah, coba siapa yang akan mendapatkan pujian Allah itu? Pujian Allah itu ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah, itu pujian Allah itu. Ya. Jadi mereka yang diberikan selawat, diberikan keberkahan oleh Allah itu adalah orang-orang yang mendapatkan pujian Allah itu. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Itu orang-orang yang sabar itu. Siapa mereka yang mendapatkan pujian ini? Ternyata orang yang mendapatkan pujian itu adalah orang yang mengalami proses yang tidak ringan dulu, gitu. Ya, proses diuji dulu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Itu ternyata harus menjalani proses ujian dulu. Diuji ini, macam-macam ujian, lolos, gitu. Maka
Mereka orang yang berhak mendapatkan sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Jadi jangan buru-buru ingin mendapatkan pujian manusia, akhirnya mencari-cari gitu. Kepingin dilem menungso, wah anak menungso gak nyapa-nyapa mlebu jorongan gitu kan. Lah apa mlebu jorongan gitu kan. Mlebu kolong-kolong sungai begitu, lampau gak lapo-lapo ngono gitu. Itu orangnya hanya ingin dipuji-puji saja begitu. Ya. Gak lapo-lapo kok kowe anu gitu kan wong kok kowe njegur wangan bersih-bersih ngono gitu. Ya. Bersih-bersih wangan ben di syuting gitu kan. Ben di syuting, ben diliput oleh media gitu. Nanti media membuat pencitraan gitu. Wah, ini orang hebat, ini begini gitu. Nah, jadi orang yang beribadah, orang yang melakukan sesuatu dengan tujuan pencitraan diri gitu, itu adalah orang yang merugikan diri sendiri gitu. Karena itu Allah menyebut di sini khasirat dunya wal akhirah. Orang yang beribadah model sikon tadi, situasi kondisi tadi itu adalah orang yang rugi dunia dan rugi akhirat gitu. Ya, kamu harus tahu siapa ini orang yang rugi dunia akhirat itu. Ini penjelasannya gitu. Ya, penjelasannya di surat Al-Hajj surat 22 ayat 11 ini. Gitu. Orang yang khasirat dunya wal akhirah. Wong sing rugi dunia, rugi akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Dan itulah kerugian yang nyata itu. Ya, rugi yang nyata itu rugi dunia, rugi akhirat. Kemarin dulu ada apa ya syair, ada syair tentang hari akhir itu. Zaman wis akhir bumi ini goyang. Lagu itu ya. Rugi ing dunya gak dadi apa. Rugi akhirat bakal cilaka. Jadi sampai ada syair begitu, rugi anak dunia gak apa-apa, tapi rugi di akhirat cilaka. Gitu. Jadi rugi anak dunia ora apa-apa gitu. Saya kena digoleki meneh gitu. Bisa dicari lagi gitu. Tapi kalau sudah rugi akhirat, alamat sudah. Karena ketika kemudian kita sudah berada di akhirat, kita tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia gitu. Maka celaka kita gitu. Kalau di dunia masih mungkin kita hari ini kita gagal, besok kita memperbaiki diri kan begitu. Ya, sekarang rugi, besok kita kerja keras untuk mencari keuntungan gitu. Ya, masih ada waktu untuk melakukan perubahan gitu. Ya, tapi kalau sudah di akhirat itu terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya rugi ing dunya gak dadi apa. Rugi akhirat bakal cilaka. Ada menyalahkan, ya gimana rugi dunia kok gak apa-apa? Ya apa-apa. Iya, melihat konteksnya dulu gitu. Kenapa disebut gak apa-apa? Karena masih ada waktu untuk berubah. Ya, yang menolak kalimat ini kan orang yang memang berpikirnya kapitalisme begitu. Sugi begitu. Ya sukses, selalu sukses begitu. Padahal sukses itu kan perjalanannya kan begini, ya kan? Kadang di atas lagi, jatuh lagi, ke atas lagi, jatuh lagi. Itu orang sukses, ya ada orang sukses terus begini tuh. Ya enggak lah gitu. Orang kalau ingin sukses ya harus meliputi, melewati jalan terjal begini. Ya, ada di atas itu, terjun langsung ke bawah gitu, menyakitkan sekali ini. Tapi bagaimana untuk sukses itu? Maka mengambil pelajaran. Kenapa begini itu? Bangkit lagi, terus sampai sukses gitu. Apa kemudian tidak ada ujian lagi nih? Ada ujian lagi begitu. Tapi karena kita sudah punya pengalaman, jadi ya, tahu caranya begini. Ya Allah ngasih ujian itu kan ben pinter juga manusia itu, ya kan? Karena kehidupan kita ya di dunia ini pendek menurut Allah ya.
Tapi menurut manusia lumayan panjang 60 tahun ya begitu. Ya 60 tahun, 70 tahun kan ya lumayan juga begitu. Bukan hitungan hari, kalau dihitung harinya Allah ya pendek banget begitu. Tapi 60-70 tahun ini kan kita harus punya pengalaman ini. Ya kalau ada masalah begini harus bagaimana, kalau ada masalah begini harus bagaimana begitu. Jadi makanya pendidikan yang tidak bagus itu kalau ya seseorang hanya diajari dalam satu kondisi saja begitu, kondisi yang normal aja begitu. Oh enak terus, tidak pernah ada tantangan gitu, tidak pernah ada tidak pernah ada tantangan-tantangan yang berarti begitu. Oh tidak menarik itu, kalian akan bodoh itu. Ya manusia seperti ini akan bodoh, tidak akan kreatif dia. Mereka tidak akan punya keterampilan bagaimana menjalani hidup ini gitu. Padahal hidup itu adalah soal, ya kan? Hidup itu adalah soal. Makanya bagaimana kita memecahkan soal-soal kehidupan ini? Bukan dalam soal ujian kertas itu. Kalau soal ujian kertas gak iso meneh sinau meneh gitu. Pelajari meneh bab apa, pasal apa sing gak iso begitu. Tapi kalau soal-soal kehidupan senantiasa berubah gitu. Hari ini, besok, lusa dan seterusnya akan selalu berubah begitu. Nah, bagaimana kita punya keterampilan untuk menjawab soal-soal kehidupan? Ini yang paling penting. Ya, kalian mondok, kalian sekolah itu yang paling penting ya ini. Bukan hanya sekedar jawab soal-soal dalam lembar ujian, bukan. Tapi bagaimana kalian bisa menjawab soal-soal kehidupan itu. Ya, kamu punya rencana A. Tiba-tiba rencana A yang sudah matang, hilang rencana itu. Ayo coba silakan itu. Gimana kamu menghadapi itu, menyikapi seperti itu? Udah disiapkan matang ini sudah begitu. Rencana sudah bagus, disiapkan mau matang itu. Pada saat kemudian harus dilaksanakan, batal itu semua. Oh, skenario Allah lebih daripada itu. Apa dipikir kemudian hanya sekedar itu? Tidak begitu. Ya. Bahkan kadang-kadang apa yang tidak direncanakan justru malah datang gitu. Yang direncanakan sudah matang batal, tapi justru malah kadang-kadang yang tidak direncanakan justru malah datang begitu. Itulah namanya soal kehidupan gitu. Makanya kamu tidak boleh saya didik dengan ngalem, tidak boleh kamu begitu. Ya, kalian tidak boleh saya didik dengan ngalem itu. Bahaya nanti kamu, tidak akan bisa menjadi manusia hebat kamu. Ya. Karena orang yang dibesarkan dalam sanjungan, mereka akan mengalami penyesalan seumur hidup mereka begitu. Ya, makanya kau lah didik dilem tidak boleh dimarahi itu. Jangan disemarahi lah mereka itu. Ya. Terus pokoknya disanjung, dilem lah begitu. Arek kuwi ben anu begitu. Amblas kamu nanti begitu. Ya. Jadi justru malah harus diberikan banyak tantangan-tantangan. Ya, gimana menghadapi begini? Bagaimana menghadapi begini? Bagaimana menghadapi begini? Ini butuh kecerdasan. Ya, butuh kecerdasan. Gitu. Ini yang tidak orang miliki kadang-kadang itu. Ya. Banyak kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kan begitu. Siapa yang belajar ya dengan kecukupan, maka dia beruntung. Orang yang belajar dengan modal yang berkecukupan, kata Imam Syafi'i, maka dia adalah orang yang beruntung. Tapi orang yang belajar dalam keadaan yang selalu kekurangan, gitu, mengalami kekurangan-kekurangan, kata beliau, sesungguhnya dia adalah orang yang paling beruntung, gitu. Orang yang lebih beruntung lagi. Gitu. Makanya tidak ada kata menyerah di dalam perjuangan itu. Waduh, saya ini bukan anaknya orang kaya. Memangnya kenapa? Apa yang disuruh belajar itu orang kaya saja? Tidak. Yang tidak kaya pun juga diperintah Allah untuk belajar juga begitu. Kenapa jadi anaknya orang tidak kaya kemudian kita minder untuk belajar begitu? Tidak, justru malah tantangan gitu. Kalian yang lebih beruntung gitu. Kenapa? Karena kalian harus mengerahkan segala potensi untuk bagaimana mendapatkan ilmu itu. Gitu.
Dibandingkan dengan orang yang serba berkecukupan, kadang-kadang mereka malas karena dia sudah merasa punya ini, punya bekal semuanya begitu. Ya, ini beda begitu. Mentalitasnya beda juga begitu. Nah, banyak benar sekali kalau orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan model pendidikan yang ini. Bagaimana mereka bisa menjawab soal-soal kehidupan. Mereka tidak boleh enjoy dengan kemapanan gitu. Iya, saya ini bapak ibu soge lenduk gitu. Tapi sesuk mben awak dhewe gak ro gitu. Dan kamu pun juga tidak tahu apa kamu besok suatu saat akan sama seperti bapak ibu, tidak tahu juga begitu. Nek kowe kok bapak ibu soge kok ngene mungkin enak. Nek kowe gak soge kok bapak ibu terus piye besok gitu. Jadi itu tetap harus disampaikan gitu. Biar orang tidak terhantui oleh ini, tidak ternina-bubukkan oleh kemapanan orang tua gitu. Orang yang gagal itu adalah orang yang merasa aman di zona yang mapan. Ya. Ya, merasa aman di zona yang mapan ini bahaya sekali itu. Jadi makanya kalian harus juga diberikan tantangan-tantangan seperti itu. Enggak oleh nyaman kok, wah enak ini, gak iso gitu. Ini, ya, jadi rugi kamu, ya, rugi. Ya, apalagi yang putus asa, wah rugi dunia, rugi akhirat gitu. Karena Allah tidak berkenan dengan orang yang berputus asa gitu. Ya kan? Dan bahkan putus asa itu malah dinisbahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan orang kafir. Ya kan? Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali hanya orang-orang kafir gitu. Nah, ini rugi dunia, rugi akhirat gitu. Nah, termasuk tadi disebut dalam surat Al-Jathiyah, orang yang rugi itu adalah orang yang melakukan kebatilan gitu. Ya. Nanti jangan dipikir enak itu para koruptor, para maling-maling itu jangan dipikir enak gitu. Oh, nanti di hari kiamat menyesal. Ya, di hari kiamat menyesal. Sekarang mereka selamat karena ada yang melindungi gitu. Tapi pada saat nanti hari kiamat di mana setiap orang harus bertanggung jawab terhadap amalannya sendiri-sendiri, nah baru mereka akan tahu ya bagaimana mereka nanti akan celaka gitu. Nah, jadi ayat ini kalau direnungkan itu ya panjang dan sangat luas sekali gitu ya. Jadi bahwa selain ya Allah mengingatkan kepada kita tentang kekuasaan ya, bahwa kekuasaan yang sejati itu adalah kekuasaan Allah. Langit di bumi ini adalah semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berbuat kesalahan-kesalahan, jangan berbuat dosa, jangan melakukan kebatilan-kebatilan. Karena nanti ada hari kiamat. Ya, di mana hari itu semua amal akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tara lan ningali sira, dan pada hari itu kamu melihat kulla ummatin ing saben-saben umat, ya kamu akan lihat setiap umat ya, tiap-tiap umat jasiatan ya, bertekuk lutut. Berlutut, jasya itu berlutut, bertekuk lutut. Terus gak berkutik. Di hadapan Allah dia berlutut gitu. Duduk di atas lututnya. Terus gak iso lapo-lapo gitu. Ya kayak rakyat kepada raja begitu itu. Ya, ono ngarepe rajae dengan duduk yang seperti itu. Terus gak iso lapo-lapo gitu. Ya, karena dia sudah tidak mampu lagi gitu. Tud'a dan undang sapa umat ya. Tud'a dan undang sapa umat dan teluk dipanggil ila kitabiyah maring kitabnya. Berarti nanti setiap umat akan dipanggil kepada kitabnya gitu. Nah, ini loh yang susah ini gitu kan. Nanti di hari itu semua orang akan dipanggil oleh Allah untuk diberi kitabnya. Nah, ini kitabmu. Kitab apa? Rapot itu. Rapot amalan waktu di dunia. Gitu.
ya, rapot amalan waktu di dunia itu. Makanya di surat Al-Insyiqaq, Al-Insyirah dan sebagainya ada itu kan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitabnya biyamini dengan tangan kanannya, ya, maka fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Fa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ya, siapa yang diberikan kitabnya di belakang punggungnya, fasawfa yad'u subura, maka kelak dia dipanggil menuju kebinasaan. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Juz 30, juz 29 banyak ayat menjelaskan begini gitu. Ya, nanti orang menerima kitab masing-masing gitu. Ya. Al-yauma ing dalem dinaniku tujazauna dan bales sira kabeh ma kuntum barang kang ana sira kabeh iku, ya, tujazauna dan bales sira kabeh ma kuntum barang kang ana sira kabeh iku tak maluna padha nglakoni sira kabeh, dan kalian semua akan mendapatkan balasan dari perbuatan yang kamu lakukan di dunia dulu gitu. Wa udhi'al kitabu wa ji'a bin nabiyina wasyuhada. Surat Az-Zumar 69 kan juga begitu. Ya, wa udhi'al kitab wa ji'a bin nabiyina wasyuhada, dan diberikanlah buku, kitab buku perhitungan perbuatan masing-masing, kemudian didatangkan juga para nabi dan para saksi. Nah, wis gak iso apa-apa kita gitu. Ya, gak iso ngomong apa-apa, apalagi nanti di saat itu seperti di surat Yasin ini ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma ing dalem dinane nakhtimu ngunci ingsun ala afwahim pada mulut-mulut mereka. Ingat, di saat nanti Allah akan mengunci mulut-mulut mereka. Ya, dikunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, sedangkan yang bicara kepada kami, kata Allah, adalah aydihim, tangan-tangan mereka. Jadi mulut dikunci, yang ngomong adalah tangannya gitu. Soalnya ini gak dikunci cangkeme kuwi, ngomongnya ono ae begitu. Nek wong sing gedhe bris kuwi ono aja diomong, ono alasane begitu. Wong gedhe bris kuwi gitu. Makanya di akhirat kunci ini digembok mulutnya itu. Dikunci mati oleh Allah mulutnya, tidak bisa bicara apa-apa sudah begitu. Ya, diganti oleh Allah, yang bicara adalah tangannya gitu. Ya, yang bicara adalah tangannya. Wa tasyhadu arjuluhum, yang menjadi saksi adalah kaki mereka gitu. Wis gak salah apa-apa, tangannya akan ngomong apa adanya ini gitu. Ya, tangannya ngomong apa adanya, kakinya menjadi saksi. Wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun gitu. Sampai berlapis loh ya. Sementara di surat Az-Zumar 69 ya, begitu kitab catatan amal itu diberikan, Allah mendatangkan para nabi dan juga para saksi. Ya, tak? Sementara disebutkan di ayat yang lain, mulut mereka dikunci, yang bicara tangan, yang menjadi saksi kaki. Ini untuk dirinya. Tapi masih disiapkan juga oleh Allah ini. Ya, buku diberikan, nabi dan saksi-saksi juga datangkan. Dajjal apa ngomong apa begitu. Saya dulu tidak pernah mendapatkan waktu mendapatkan pengajaran dari para nabi, rasul dan seterusnya. Alasan. Ya, makanya Nabi ketika sebelum wafat beliau menyampaikan hal balagtu sudah saya sampaikan loh ini ya. Ya bala ya Rasulullah, ya Rasulullah sudah gitu.
Ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Gitu kan. Itu sudah semua sudah disampaikan gitu. Jadi kalau kita alasan macam-macam tidak bisa gitu. Ya. Lah ini. Sementara sekarang orang nggak percaya kalau nanti ada kitab catatan amal itu. Ya padahal surat Al-Isra diingat kembali itu wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki gitu. Setiap manusia sudah dikalungkan oleh Allah di lehernya ini gitu. Ya, kitab catatan amal itu dikalung digawa itu. Tapi oleh Allah tidak diperlihatkan oleh kita, ya kepada kita. Dikalung gitu. Kayak kalungan itu lah. Ya. Kayak kamu kalungan itu lah, ya tak? Nah, gitu. Tapi mungkin nggak perlu dibayangkan kayak begitu. Barangkali memang ada barang kecil chip namanya ya. Taruh saja Allah di sini halnya gitu kan. Kan nggak perlu ketok gitu kan. Diselempit anak ni sore ngenean gitu kan. Bagi Allah kan gampang banget menungsoe. Coba begini nih loh. Bisa macam-macam loh ini kuwi. Apa bahannya gitu kan. Apalagi Allah yang maha canggih Allah itu kan. Jadi orang kalau tidak percaya dengan yang begitu-begitu itu, wis bodoh pol itu. Makanya Donald Balid dar kailmuhum fil akhirah. Memang mereka itu kalau diajak ngomong akhirat mandek otaknya, tidak nyambung gitu. Mau pinter, terus kelasnya profesor, tapi tidak diajak ngomong akhirat gak nyambung gitu. Gak nyambung, ya. Pinternya ngomong perketek pinter, tapi diajak ngomong akhirat, terus gak nyambung gitu, ya. Bagi Allah gampang itu. Udah ada ditaruh nih kitab catatan di leher kita ini sudah gitu. Gak iso hilang sudah gitu. Dan ini merekam daripada semua perbuatan kita gitu. Ya, selama kita hidup di dunia ini. Nah, terus besok diceluk masing-masing. Ah, ini kitabmu. Ah, ini kitabmu. Ya. Masih ingat di surat Al-Kahfi bagaimana bunyi ayatnya? Wa wada'al kitab fataral mujrimina musfikina mimma fa yaqulu ya laitani, ya, kepada orang-orang yang berdosa. Apa komentarnya? Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa aqsa. Kenapa kitab itu kok hal yang kecil sampai yang besar semua ada ditulis, tidak ada ditinggal sedikit pun itu. Gitu. Fataral mujrimina musfikina mimma fi. Ya, kamu akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa ketakutan dengan apa yang ada dalam kitab itu. Kenapa? Karena semua yang ada dalam kitab itu lengkap, tidak. Hal yang paling kecil sampai paling besar ada semua. Di mana ada semua, kapan ada semua. Tidak ada yang meleset, tidak ada begitu. Ini orang yang tidak percaya masih ada juga begitu. Besok tenanan kamu lihat itu, waduh, ya mereka bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu ini, dalbo, teluk dalbo, naimin, teluk naimin, sapa lagi colok ke wabe gitu. Ah ini kitabmu, kitabmu. Nah, tapi anak sing bisimalihi gitu kan, ada mereka diberi kitab dengan tangan kirinya, kitabmu. Makanya kiri itu memberikan dengan tangan kiri itu adalah sesuatu yang simbol kejelekan itu. Mana kau aja sampai juga memberikan sesuatu kepada orang dengan tangan kiri begini, namanya tidak menghormati itu. Kalau orang tua, ini kalau mak, ini kalau pak, ini kalau itu gustad, kalau guru nih, kalau tangan kiwong kan gitu kan. Ya mas kena duit, waktu bahasanya duit, ya diterima tapi kan kurang ajar itu ya. Ya mungkin diterima aja, oh duit 1.000 lumayan, terima lah gak apa-apa begitu ya. Tapi ini kurang ajar yang kiwong kan duit sopan itu kan. Gitu. Apa mana tangan kiri berguncang ini bisa gitu kan. Ya, coba itu. Nanti di akhirat seperti itu kejadian di tangan kiri. Pak selamat sudah begitu.
Ya, kalau mereka terima dengan tangan kanan, nah beda lagi. Ya, alamat yuhasabu hisabai. Ya sih, mereka akan mendapatkan hisab yang mudah. Delok Abdul Bashir panggil. Dilihat dibaca gitu. Kenapa? Ditanya oleh Allah, kenapa? Oh iya, ini kamu pernah berbuat dosa ini kan? Nah, tapi karena kamu sudah bertobat, maka saya maafkan. Jadi makanya di akhirat nanti, ya ada satu riwayat di Bukhari ini saya jelaskan, ada satu adegan nanti Allah itu senyum tertawa dengan orang-orang yang beriman itu. Kenapa? Karena orang iman merasa kaget dengan bukunya itu. Ya, kaget dengan isi bukunya itu. Lalu Rasulullah Allah menjelaskan, ya ini wis tak sepuro, tapi tidak banyak orang tahu hanya mereka tidak ada yang tahu kalau ini catatan apa orang lain, tidak ada yang tahu, kecuali dirinya hanya Allah aja begitu. Nah ini dah, wis tak sepuro ini. Kan bila tahu ini toh, ya gitu. Tapi dia berpeluang untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang-orang yang ahli sholat gitu. Ya, orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Menyahafidu ala sholawati wa sholatil ustawaku munillahi qanitin. Al-Baqarah 238 itu. Ini harus dijaga benar itu. Aqimis sholat aliduluki syamsi ila wasakil laili wa qur'an al-fajr gitu. Ya. Al-Isra ayat 80. 8 berapa itu? Ayat 78 ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Baru 79 wa minal laili fatahajjad bi nafilatal lak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu salat itu jaga salat karena al hasanatu yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu nanti akan bisa menghapus kejelekan. Apa kebaikan ini? Sholat ini. Jadi sholat itu akan bisa menghapus kejelekan kita gitu. Makanya kalau orang sholat 5 waktu, kata Rasulullah, diibaratkan orang itu kalau dia di depan rumahnya ada sungai yang jernih dan semalam mereka bisa mandi sampai 5 kali. Kira-kira si ono boloti apa enggak? Kira-kira masih ada kotoran yang nempel apa enggak? Kalau sehari sampai mandi 5 kali gitu. Sehari mandi 5 kali terus pakai sabun apa itu? Ya wis pakai sabun lah pokoknya gitu. Ya tentu akan bersih dan wangi. Begitulah sholat itu. Ya begitulah sholat gitu. Ya makanya jangan sampai ditinggalkan urusan-urusan sholat itu. Kata Rasulullah dalam Sahih Muslim, as-shalawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma. Ya itu istanabal kabair. Salat 5 waktu, ya kan? Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, menghapus dosa di antara keduanya itu. Selama dia menjauhi dosa-dosa yang besar. Tolong diperhatikan salat 5 waktu itu. Karena itu al-hasanat. Salat 5 waktu adalah al-hasanat. Kata Allah al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Maka orang-orang yang begini nanti di akhirat gitu. Terima kasih Tuhan. Senyum-senyum berdua gitu nanti. Adegan begini menarik itu. Rasulullah cerita begini ini Masya Allah gitu ya. Ini tidak main-main ini itu kan. Ketika orang semua tegang dengan mengisi kitabnya, tapi yang bersangkutan bisa bisa senyum-senyum gitu kan. Ya karena ya waktu di dunia mereka ya senantiasa bertobat kepada Allah. Kenapa? Ya kita kan harus paham juga orang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Ya bukan begitu. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ya orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahisatan
au dzalamu anfusahum dzakarullah tsumma astaghfaru lidzunubihim. Artinya apa? Ya berarti tahu dosa itu. Berarti bukan berarti orang bertakwa itu enggak tahu dosa blas, enggak. Dia ya pernah dosa, tapi ketika dia berdosa cepet-cepet nang eling Allah njaluk sepuro itu loh, ya. Makanya enggak ada cerita kita manusia kullu bani adama khataun. Mana Adam kabeh enggak luput dari salah itu. Kalau cerita menungso gak ono salah itu ya isine salah tok pokoknya begitu. Tapi kata Rasulullah sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah apa? Bertobat. Kan begitu. Itulah orang yang bertakwa gitu. Jadi kalau nyari orang yang tidak pernah berbuat salah blas itu, ya enggak enak ya mek Rasulullah tok gitu. Ya. Hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tok. Kenapa? Karena ketika beliau mau berbuat begini diingatkan oleh Allah, Muhammad, lima tuharrimu ma akhalallahu lak tabtaghi mardati azwaj gitu. Langsung diingatkan. Ya begitu Rasulullah, ini dia na'abasa wa tawalla ancal amma gitu. Langsung diingatkan oleh Allah. Ya. Kalau kita, tidak ada siapa yang ingatkan, tidak ada. Nek gelem ngaji, ya karo gitu kan. Nek kumpul karo orang iman, ya harus nasihati begitu. Nek kumpul karo orang iman harus nasihati, karena orang iman itu mesti watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Ini kumpul mana? Ya, kumpul teman, mencari teman itu penting. Gak oleh sembarangan golek konco itu. Golek konco sing bener gitu. Ya golek konco sing bener, aja sekedar golek konco tok begitu. Ya. Ini penting. Ya. Bahwa ternyata nanti ada kehidupan yang seperti ini kan ya. Waduh, Masya Allah, ya kan? Nah, di surat Al-Qiyamah ayat 13 sampai 15. Ya. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira. Apa kata Allah itu? Pada hari itu yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Ya, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Ya, kita ini kan dia mengerjakan banyak hal yang kita mungkin ada yang masih ingat dan sedang kita kerjakan, ada juga yang sudah lampau gitu. Sudah lupa kita pernah berbuat ini, berbuat itu, sudah lupa. Ya. Orang cerita begini, iya dah gitu. Banyak orang berkisah gitu ya. Ada salah satu pesantren di Pongging gitu. Yang pengasuhnya ketemu sama saya begitu. Matur suwun lho iya gitu. Nah, kula sampun disumbang dibantu gitu. Saya itu bingung gitu. Aku kapan oleh bantu? Bantu apa? Bantu piro? Bingung juga gitu. Ternyata beliau ingat. Katanya kami pernah bantu beliau untuk pesantren 1,5 juta katanya gitu. Padahal saya tidak tahu itu. Tapi dia tahu, dia ingat. Saya tidak ingat sama sekali begitu. Apakah iya begitu? Ya itu, terus garu gitu. Suatu hari ketemu lagi saya di satu forum acara silaturahim halal bihalal gitu. Gitu. Beripun nih, alhamdulillah. Gitu. Saya balik tanya, ini programin apa nih, pondok ini? Lagi bebasakan tanah, Pak, gitu. Tanah sebelah ini kan, taman pengembangan. Oh, ada. Kebetulan saya pas pegang uang. Ini apa pohon apa belakang Elmat ini? Kan ada tanaman dan pohon apa dulu itu yang ditebangi itu? Ini pohon banyak dulu. Itu kan ditebang dijual, uangnya pas saya bawa juga itu. Saya bawa di amplopan saya pasangan sebanyak 5 juta gitu. Kayu apa ya, pohon apa dulu itu ya? Pohon apa? Hah?
sengon. Nah, pohon sengon itu kan hanya dibeli 5 juta oleh orang dulu. Uangnya dikasihkan saya begitu. Ya ketemu, ya. Ini titip ini saya pondok lagi pondok jenengan untuk tambahan tumbas tanah. Gitu. Jadi yang saya lupa saja mereka ingat, apalagi Allah itu kan. Nah saya baru ingat apa yang sedang saya lakukan itu. Saya baru ingat itu. Nah tambahan 5 juta ini saya baru ingat itu. Tapi sebelumnya tidak tahu juga gitu. Ada murid saya tahun 2002 ya. Tahun 2002 cerita sama saya. Ustaz, saya dulu pernah dengar Pak Ustaz cerita di depan kelas, depan anak-anak, kalau Ustaz mau beli tanah di daerah Mojosari, Mojokerto sana untuk bikin pesantren gitu. Tahun 2002. Dia pernah mendengar kalau saya itu pernah ngomong begitu. Iya toh begitu. Nggih Ustaz, kula tasih eling kok gitu. Kula pikir pun enten, ternyata masih rencana gitu. Oh, berarti saya sudah punya rencana mau bikin pondok itu sudah lama berarti. Tahun 2002 sudah ini ada murid saya yang ngomong dulu itu. Kalau saya mau bikin pesantren gitu. Padahal kita bikin pesantren baru tahun 2010. Ya. 8 tahun setelah itu baru kita bikin pesantren ini gitu. Nah, ada murid-murid saya yang ingat begitu. Nah, ternyata apa yang kita sudah lupa maupun apa yang sudah kita ingat itu nanti semua yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akan diceritakan semua oleh Allah itu. Nah, iki lho biyen. Nah, iki sing anu biyen iki ya. Semua akan diceritakan oleh Allah. Balil insanu ala nafsi basirah. Bahkan manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia mengumpulkan alasan yang macam-macam. Enggak begini, gaiso wis itu. Gaiso. Nanti setiap manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya kan? Tadi mulut dikunci, tangan bicara, kaki menjadi saksi. Gak salah apa-apa begitu. Makanya masa sing menek-menek pelem, biyen dalu-dalu menek pelem kan dawur kaya nanti akan ada ceritanya juga itu di akhirat itu. Ngapik pelem ndhuwur ya to. Wah, pelem dereng apa-apa krawotok ngene. Ya besok. Sapa gak ngaku, tapi besok konangan. Nah, fotomu to gitu. Gitu. Oh, mana sing anu tambah mlaku. Kalau mesiden ini kalau pondok ini makanya siapa tak curi ini, makanya curi. Nanti setiap orang kan begitu. Ya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal ya. Kan begitu. Surat Al-Maidah itu ya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal ya. Sapa sing nyolong besok ana dina kiamat bakal nggawa barang sing dicolong kuwi. Iki nyolong apa begitu? Nyolong apa ae gitu. Nyolong laptop. Laptop sapa tak colong iki. Nyolong roti ini sapa tak colong iki. Nyolong wedhus sapa iki biyen iki. Nyolong sapi ini sapa. Nyolong arek wedok sapa iki biyen tak colong iki. Mulangan kabeh besok akhirat gitu. Ya. Jadi maka ketika orang itu percaya kepada hari akhirat, maka dia akan berhati-hati karena nanti akan terjadi peristiwa-peristiwa yang begini ini gitu. Ya, di surat Al-Qiyamah 13-15 tadi itu. Di surat Al-Kahfi 49 dia. Wa wudi al-kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Ya. Terus besok berkutik gitu. Ya. Hadza kitabuna. Hadza utawi iki. Allah berfirman ya. Allah berfirman hadza utawi iki iku kitabuna kitab ingsun. Ini adalah kitab catatan kami.
yantiku kang bakal ngomong apa kitab alaikum ing atase sira kabeh bil haqqi kelawan bener gitu. Ini Allah berfirman, ini loh kitab catatan kami yang nanti akan ngomong kepada kamu dengan apa adanya gitu. Jadi kalau orang bilang kalau bulan bisa ngomong, ya iso sama kan gak iso. Iya. Kalau bintang bisa ngomong, iso. Kok bulan kok bintang gak iso ngomong piye? Ya toh. Tong tangan iso ngomong kok bisa ya toh. Gitu. Kok tangan saiki lho, pita lho ya toh. Pita mumet ini iso ngomong aja gitu. Iso ngomong ya iso ngetara gambar barang itu kan. Ya. Kan ada pita apa namanya, pita dulu biskop itu ya, bioskop itu kalau suaranya ada gambar gitu, padahal ini pita muter metunya ada gambar tret metu suaranya bisa gitu. Ya, film G30 SPKI ya toh? Kan pita kan pita gitu, tapi keluarnya gambar dan suara gambarnya ya sempurna, suaranya juga jelas cetha wala-wala begitu. Ya, terus piye? Masih ragu dengan firman Allah begitu. Tambah cetha meneh, kok menungso sing gawe kaya ngono apalagi Allah begitu. Ya. Nah, ini ayat-ayat yang kita semua harus selalu ingat, ya, selalu ingat bahwa nanti peristiwa ini akan terjadi dan setiap orang tidak akan bisa mengelak dari kejadian-kejadian ini gitu. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia mereka senantiasa waspada dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu ya, diterus ngajine ya, diterus diwaca bolak-balik sampai paham, sampai ngerti dan kemudian jangan lupa untuk diamalkan ya, supaya kita tidak termasuk ya orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, semoga menjadi kebaikan untuk kita semua, untuk orang tua kita, untuk jamaah-jamaah kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Allah sembuhkan ya saudara-saudara kita yang sakit. Ya Allah, mudahkan saudara kita yang terlilit oleh hutang. Dan semoga kita semua kelak diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua, jamaah-jamaah kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.